Halo semuanya, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Bu Retno. Kita sudah masuk ke sesi 5. Kali ini tentang corporation and financial statement. Nah, inti dari sesi kali ini adalah kita akan menghabiskan satu siklus akuntansi tapi untuk korporasi. Kalau sesi-sesi sebelumnya kalian sudah menghabiskan satu siklus akuntansi untuk persekutuan, untuk partnership, maka hari ini kita akan menghabiskan satu siklus akuntansi ini tapi untuk perseroan terbatas atau korporasi. Mungkin kalian masih ingat perbedaannya antara partnership dengan corporation. Silahkan buka video-video di sesi 1. Cuma yang paling menonjol perbedaan antara partnership dengan korporasi itu pada sisi apanya? Modal. Iya, betul. Pada sisi modalnya. Nah, kalau partnership, modalnya itu berasal dari partnernya lebih dari 2 partner, bisa lebih at least 2 partner. Kalau korporasi itu modalnya dari investor kan. Nah, that's why nanti persamaan akuntansinya itu agak berbeda nih. Kalau di partnership, secara umum kan persamaan akuntansinya kan sama aset sama dengan liability plus equity. Nah, tapi bedanya di sini nih equity. Nah, kalau di partnership yang menambah equity itu kan adalah capital. Modalnya dari partner, dari Mr. X, dari Mr. Y gitu. Ya kan? Yang menambah equity apalagi? Revenue gitu. Nah, yang mengurangi equity apa? Expense. Selain itu apa? Drawing atau withdrawal gitu ya. Drawing atau withdrawal. Gini. Nah, kalau di korporasi, equity-nya ini modalnya dari mana? Dari investor. Modalnya berupa apa? Berupa modal saham. That's why yang menambah modal kalau di korporasi itu adalah share capital. Ini ya. Jadi berupa modal saham, ya kan? Terus apalagi yang menambah equity kalau di korporasi, yaitu retain earning. Apa itu Bu retain earning? Retain earning itu laba yang ditahan. Laba yang ditahan atau laba yang tidak dibagikan gitu. Ini. Lalu yang mengurangi equity apa? Bentar, sebelum yang mengurangi yang menambah lagi. Yang menambah lagi ada revenue sama. Yang mengurangi expense sama. Nah, yang lain apa? Yang mengurangi. Nah, kalau di partnership ada drawing atau dividen, kalau di corporation yang mengurangi itu dinamakan dengan dividen. Dividen. Nah, dividen ini laba yang dibagikan gitu. Jadi yang membedakan di sini ya antara partnership dengan corporation. Jadi nanti akun-akunnya yang berbeda di sini gitu. Sampai sini paham ya? Persamaan akuntansi untuk korporasi bedanya adalah di sini share capital dan return earning dan dividen gitu. Oke, nah bagaimana menyusun jurnal untuk perusahaan jasa korporasi? Intinya sama. Cuma yang membedakan nanti di capitalnya itu tadi sama dividen. Oke, kita lihat contoh soal. Nah, ketika si Cizi ini invest 10.000 cash in PT yang namanya IAZC Advertising gitu ya. Jadi nanti modalnya itu berupa apa? Modalnya kan berupa saham kepemilikan kan. Berarti nanti jurnal yang kamu catat adalah cash pada share capital. Ini kenapa ada embel-embel ordinary, Bu? Ini karena sahamnya saham biasa. Nanti kalian akan mengenal saham ordinary dan saham preference, saham istimewa. Tapi ini sahamnya saham biasa. Tuh, jadi ketika kalau di corporation, ketika ada yang invest berupa cash, maka akan dicatat sebagai cash dan share capital. Tuh. Nah, yang membedakan lagi di sini dividen gitu. Ketika perusahaan membayar dividennya,
maka kita mencatatnya apa? Nah, dividen itu kan mengurangi equity ya. Berarti kalau mengurangi equity, dia akan dicatat di sisi debit kan. Jadi nanti dividennya dicatat di sisi debit dan cash-nya berkurang, dicatat di sisi kredit. Itu yang membedakan. Penjurnalan yang lain sama dengan partnership. Yang membedakan tadi di modal sama di dividen. Gitu. Paham ya? Nah, untuk menyusun buku besar dan raca saldo sama persis. Nggak ada yang membedakan, jadi saya tidak akan membahas ini. Nah, laporan keuangannya aja yang beda nih. Di income statement-nya sama, tapi nanti yang membedakan, kalau di partnership kan kalian ada laporan perubahan modal ya. Kalau di korporasi namanya laporan laba ditahan atau retained earning statement. Nah, retained earning statement ini untuk menunjukkan apa? Ya, untuk menunjukkan apakah ada pertambahan laba yang ditahan. Gitu. Jadi komponennya apa saja? Retained earning awal ditambah net income, kemudian dikurangi dividen, ketemulah retained earning akhir. Nah, retained earning akhir inilah yang nantinya masuk ke equity di statement of financial position. Nah, ini yang membedakan di sini nih statement of financial position-nya. Jadi di sini equity-nya itu terdiri dari share capital dan retain earning gitu. Kalau di partnership kan equity-nya cuma capital Mr. X sama capital Mr. Y gitu kan. Nah, kalau di korporasi equity-nya itu berupa saham dan jumlah laba yang ditahan. Dan ini retain earning akhir gitu. Selebihnya penyusunannya sama. Oke. Nah, terakhir dari sisi jurnal penutup nih. Dari sisi jurnal penutup juga logikanya sama, cuma nanti yang membedakan ketika kamu menutup net income. Ketika menutup revenue sama, kita tutup pakai akun bantuan income summary. Ketika menutup expense juga pakai akun bantuan income summary. Nah, yang membedakan di sini ketika kamu menutup net income, karena nanti net income itu kan ujung-ujungnya masuk ke retain earning kan. Karena tadi retain earning akhir itu komponennya adalah ditambah net income, ya kan, dikurangi dividen. That's why nanti net income ini ditutup pakai retain earning. Dan di sini dividen nih juga ditutup pakai retain earning. Kenapa? Karena dividen ujung-ujungnya mengurangi retain earning akhir kan. Gitu. Nah, setelah itu kita bikin post closing trial balance. Nah, yang membedakan nanti di sini nih, post closingnya ada share capital sama retain earning. Jadi secara umum siklus akuntansinya sama persis dengan yang sudah kamu pelajari waktu belajar perusahaan partnership. Cuma yang membedakan di akun-akun capital dan dividennya ya, selebihnya sama. Tapi untuk kamu lebih paham lagi bagaimana menyusun laporan keuangan di korporasi, kamu bisa lihat di deskripsi ya, saya kasih link-linknya videonya untuk lebih detail. Oke, saya rasa cukup, kita ketemu via Zoom. Thank you.